Selamat malam Pak Aldi dan teman-teman. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang sejarah dan perkembangan atletik di Indonesia dan di dunia. Selamat menyaksikan. Yang pertama kita masuk pada pengertian atletik. Yang pertama, pengertian atletik secara umum. Atletik merupakan cabang olahraga gabungan dari beberapa jenis olahraga, yakni lari, lompat, dan lempar. Yang kedua, pengertian atletik menurut para ahli. Ada beberapa ahli yang menyatakan pengertian atletik, yakni Edi Purnomo, yang menyatakan bahwa atletik adalah kegiatan atau aktivitas jasmani yang terdiri dari berbagai gerakan yang dasar dan diterima dan harmonis, yaitu lari, lempar, dan lompat. Yang kedua, Sukirno menyatakan bahwa atletik adalah induk dari semua cabang olahraga atau mother of the sport, yang merupakan olahraga tertua di dunia daripada olahraga yang lainnya. Yang berikut, Eri Peritama yang menyatakan bahwa atletik ialah olahraga yang sebagian besar kegiatannya dilaksanakan di lintasan atau lapangan, atau bahasa Inggrisnya track and field sports. Inilah gambar dari contoh atletik, yaitu lari. Selanjutnya adalah cabang-cabang olahraga atletik, yaitu yang pertama untuk cabang melempar, saya kira ada tolak peluru, lempar lembing, lempar cakram. Kemudian di cabang lompat ada lompat tinggi, ada lompat galah, ada lompat jauh. Kemudian di lari ini paling banyak. Kemudian di lompat masih ada satu lagi, itu lompat indah. Kemudian di lari yang paling banyak itu lari jarak pendek, lari jarak jauh, lari estafet, panahan, kemudian menembak dan lempar martil, itu merupakan cabang dari melempar. Tadi kita bisa saksikan, inilah beberapa contohnya dari lari, lempar, dan lari, lempar, dan lompat. Yang pertama itu ada lempar lembing, yang kedua lari, yang di bawah lari estafet, yang ketiga lompat indah. Lanjut, berikutnya adalah sejarah perkembangan. Kita langsung masuk saja. Ya, perkembangan atletik di dunia. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, atletik ialah olahraga tertua di dunia dan berasal dari Yunani. Federasinya ialah IAAF atau International Athletic Athemus Athletics Federation atau IAAF, yang kemudian berubah nama menjadi World Athletics pada Oktober 2019. Yang pertama, perkembangan cabang lari. Kemudian berkembang di Yunani pada saat perang antara Yunani dan Persia, di mana waktu itu tentara Yunani berlari sejauh 40 meter. Kemudian untuk mengenang jasa para tentara itu, masyarakat Yunani menggelar lomba pertama di Olimpiade kuno tahun 76 sebelum Masehi, yang tujuannya untuk mengenang itu. Yang ketiga adalah, kita tahu lari terbagi menjadi tiga, yaitu lari jarak pendek 500 sampai 50 sampai 500 meter. Kemudian ada lari jarak menengah 800 sampai 3000 meter, dan lari jarak jauh 5000 sampai 10000 meter. Inilah gambar dari lari. Yang berikut adalah jalan cepat. Berkembangnya pada awalnya di Inggris dan kemudian menjadi populer pada abad 19 di dunia. Kemudian pada tahun 1908 ini jalan cepat menjadi salah satu cabang olahraga atletik yang dipertandingkan di Olimpiade.
Kemudian di mana pada saat itu juaranya ialah Kate Matthews pada 1990 dan Don Thompson pada 1994 masing-masing 20 dan 50 km. Kemudian pada tahun 2003 IAAF secara resmi menggelar kejuaraan lari internasional pertama untuk seluruh dunia dengan hadiah yang fantastis dengan tur di Rusia, Spanyol, Meksiko, dan Tiongkok. Berikut adalah perkembangan lempar cakram. Nah, ini yang paling menarik. Menurut catatan sejarah yang berjudul Odyssey yang ditulis oleh Homebus, lempar cakram sudah dikenal oleh bangsa primitif atau pada zaman manusia purba atau masa zaman prasejarah. Yang berikut lempar cakram digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau mempertahankan hidup. Yang berikut, masyarakat prasejarah sudah sadar akan kebutuhan berjalan cepat, termasuk lempar, lari, dan lompat. Itu juga sejalan dengan apa yang dikatakan bahwa atletik ini adalah suatu cabang olahraga yang paling tua di dunia. Kita lanjut ke cabang olahraga yang terakhir yang kita akan dalami perkembangannya, yaitu lompat jauh. Yang bermula pada abad 13 atau tahun 708 Masehi ketika zaman Yunani kuno. Kemudian pertama kali digelar pada Olimpiade kuno di Yunani oleh Sparta sejauh 7,05 meter. Kemudian olahraga lompat jauh zaman dulu ternyata memiliki perbedaan teknik dengan yang zaman sekarang, di mana zaman dulu harus membawa beban 1-4 meter. Lanjut, karena ada beban, unsur-unsur yang harus diperhatikan ialah unsur fisik dan unsur persiapan teknis. Berikutnya ialah perkembangan atletik di Indonesia. Atletik di Indonesia muncul ketika pemerintah kolonial Belanda memasukkan atletik sebagai mata pelajaran pada 1930-an. Awalnya atletik ini hanya berkembang atau terkenal di kalangan pendidikan, namun lama-kelamaan menjadi kebiasaan atau ketertarikan bagi banyak orang juga. Yang kedua, pada akhirnya kalangan Belanda membentuk organisasi atletik yang bernama Netherlands Indische Athletics Unie di Jakarta, yang kemudian disusul dengan berdirinya Sumatera Athletics Bond atau SAB di Medan pada tahun 1930-an. Yang SAB inilah yang kemudian menggelar pertandingan-pertandingan antar sekolah. Yang berikut, pendirian SAB ini kemudian diikuti oleh pendirian beberapa organisasi atletik lain di beberapa daerah lain, seperti di Jakarta ada ISSV Hellas dan IAC, kemudian di Surabaya ada PAS, dan di Surakarta atau Solo ada ADA. Kemudian meskipun terhitung baru di Indonesia ini, ternyata Indonesia juga sudah mampu mencetak beberapa atlet yang berprestasi. Di antaranya ialah Harun Al-Rashid yang berhasil mencapai lompatan tertinggi yaitu 1,86 meter, dan Nur Bambang yang berhasil mencatatkan 100 meter dalam waktu hanya 10,8 detik. Berikutnya organisasi atletik di Indonesia, ya seperti yang kita ketahui adalah Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI. Demikian presentasi ini, terima kasih dan semoga bermanfaat.